Hai, hari ini aku mau ke imigrasi dan aku bakal share ke kalian apa aja sih yang harus dibawa dan yang nggak boleh selama di imigrasi. Karena aku cek di website-website banyak ternyata yang kurang dan aku bakal infoin ke kalian biar kalian nggak lupa selama di imigrasi nanti ya. Semoga bermanfaat. Yang pertama yang harus dibawa saat di imigrasi yaitu pen hitam dan materai 10.000. Ini menurut saya yang paling dasar tapi yang sering lupa kita bawa. Dan perlu diingat pennya harus warna hitam dan materai untuk orang dewasa itu butuh 1 materai saja. Dan anak yang di bawah 17 tahun itu butuh 2 materai 10.000. Kalau kurang menurut saya itu lumayan repot karena itu ngantri di fotokopi lumayan lama, bisa sekitar 5-15 menit. Jadi pastikan kalian selalu menyiapkan hal dasar ini. Lalu nggak boleh pakai pulpen selain warna hitam ya. Biaya pen hitam di fotokopi imigrasi sekitar 3.000 dan materai sekitar 15.000. Berikutnya yang harus dibawa saat perpanjang paspor. Ini yang paling umum, harus bawa KTP, KK, akte lahir, dan paspor lama kita, fotokopi dan asli. Yang di bawah 17 tahun paling lampirkan surat nikah dari orang tua kita ya. Di perpanjang paspor ini menurut saya nggak terlalu sulit karena mereka sudah ada database kita yang dulu, jadi kita paling cuma diliatin dokumen aslinya aja. Kemarin saya bawa fotokopi, tapi fotokopi saya sama sekali sih gak dilihat, cuman untuk jaga-jaga dibawa aja. Untuk anak di bawah 17 tahun wajib didampingi oleh kedua orang tua, karena saat pemeriksaan nanti akan ditanyakan di mana kedua orang tua kamu. Apabila nggak ada, paling bisa pakai wali, tapi harus di tanda tangan dan materai 10.000 oleh kedua orang tua. Berikutnya bikin paspor baru. Dokumen yang diperluin itu sama persis seperti perpanjang paspor, cuman bedanya menurut saya di saat bikin paspor baru ini dokumen asli dan fotokopi pasti akan diambil, dicek lebih detail. Lalu ditanyakan untuk apa bikin paspor baru, apa sudah ada tujuan mau kemana. Tapi bilang aja belum ada tujuan sih, walaupun kalian sudah ada tujuan biar lebih mempersingkat waktu aja. Sebagai tambahan, apabila kalian ada perubahan atau ganti nama dari yang lama ke baru, untuk semua perpanjangan atau bikin paspor baru wajib lampirkan surat penggantian nama ini ya. Untuk bikin paspor baru dan perpanjangan kamu bisa daftar lewat aplikasi M-Paspor. Nanti ada kesempatan akan saya update di video berikutnya. Selanjutnya untuk bikin paspor yang hilang. Semoga ini nggak terjadi untuk kita semua. Tapi apabila terjadi, ini syarat yang harus dibawa. Dokumennya sama, cuman bedanya ada tambahan surat kehilangan dari kepolisian. Itu wajib ada legalisir dan tanda tangan dari kepolisian setempat. Jangan sesekali apabila kalian paspornya hilang tapi bikin paspor yang baru, nanti pasti akan ketahuan oleh pihak imigrasi dan itu akan repot. Uang kalian yang sudah dibayarkan di M-Paspor itu nanti akan hangus. Perlu diingat untuk bikin paspor hilang ini harus ke imigrasi langsung. Berikutnya, apabila kita mau perpanjang paspor tapi paspor lama kita itu rusak, bisa jadi karena bencana alam yang nggak terduga, kebakaran, kebanjiran, atau mungkin anak kita mainin lalu gunting-gunting kertas paspor kita. Selama kalau yang bagian depan dan belakangnya itu aman, kalau cuma tengah-tengahnya yang rusak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya rusak sampai parah, itu wajib datang ke imigrasi langsung. Nanti akan diproses oleh pihak imigrasi. Selanjutnya, ini yang jarang dibahas.
yaitu cara bikin paspor anak ketika orang tua kita sudah bercerai. Itu syaratnya sama, cuman tambahannya ada surat cerai dan hak asuh anak. Dua-duanya ini wajib dibawa, nggak boleh salah satu. Kalau yang bawa hak asuh anaknya ini dari ibu, jadi ibunya harus bawa. Tapi kalau yang punya hak asuhnya itu dari ayahnya, ibunya ini harus bawa surat kuasa menyatakan ayahnya ini memberikan kuasa kepada ibunya ini untuk bikinin paspor anaknya. Jadi pastikan kalian lengkapi dokumen ini agar nggak bolak-balik bikin surat kuasanya ya. Selanjutnya, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, salah satu atau keduanya? Kalau salah satu, paling bawa hak asuh anak dari ibu atau bapaknya yang masih hidup. Lalu disertai kalau ada surat kematian dari ayah atau ibunya. Kalau kedua-duanya sudah meninggal, itu paling hak asuh anak itu jatuhnya ke saudara, seperti paman atau kakek, nenek, dan sebagainya. Itu jadi harus orang yang hak asuh anak itu mendampingi anak yang mau bikin paspor ini. Berikutnya ini yang menurut saya paling sulit apabila orang tua kita sudah meninggal semua atau kita nggak ada wali. Ini jadi sebaiknya kalian ke imigrasi terdekat atau hubungi call center imigrasi agar menanyakan lebih detail. Atau bisa juga datangi tempat biro jasa. Biro jasa bisa bikin paspor ini, tapi harganya pasti lebih mahal. Yang terakhir yang harus dibawa yaitu QR pendaftaran. Itu sering error QR-nya dan detail permohonannya. Jadi sebaiknya kalian screenshot aja lalu print manual. Atau bukti pembayaran. Nah, nanti bukti pembayaran atau detail ini salah satunya akan diambil atau kedua-duanya oleh petugas yang pemeriksa. Lalu untuk QR ini juga wajib ya dibawa, karena di saat pendaftaran itu nanti kita harus kasih unjuk dan nanti petugas saat pemeriksa itu akan ambil. Jadi jangan lupa, karena kalau biaya print lumayan mahal lagi di tempat fotokopi. Ini contoh lampirannya yang harus dibawa. Ini rincian biaya paspor. Yang sering ditanyakan bedanya elektronik dan polikarbonat itu apa? Sebetulnya sama aja, cuman beda bahan cover depan. Polikarbonat ini lebih tebal aja, jadi nggak gampang lecek atau gampang rusak kalau kena air. Tapi polikarbonat ini juga sama dengan elektronik, bisa bikin visa juga, untuk contohnya ke Jepang. Lalu untuk polikarbonat ini saat pengajuan M-Paspor sering habis, jadi bikin paspor elektronik aja. Lalu yang sering ditanya juga, lebih untung bikin yang biasa atau yang elektronik? Menurut saya lebih baik sekalian bikin yang elektronik. Karena untuk dewasa sekarang masa berlakunya sudah jadi 10 tahun. Tapi untuk yang di bawah 17 tahun masa berlakunya masih tetap sama, 5 tahun aja. Siapa tahu dengan bikin elektronik kalian bisa pengajuan visa ke Jepang. Kalau misalnya cuma 5 tahun kalian bikin visa ke Jepang itu lebih mahal ya daripada yang elektronik. Berikutnya, apa aja yang nggak boleh selama di imigrasi? Kalau saya kelompokin ada 4. Yang pertama yaitu sendal. Sendal ini udah pasti nggak boleh. Kalau ketahuan petugas atau security di sana, kita akan ditegur dan diminta untuk ganti. Setidaknya pakai sepatu sandal apa atau slip on gitu juga boleh. Yang kedua, celana pendek atau rok pendek juga nggak boleh. Setengah tiang pun juga nggak boleh. Setidaknya harus sampai ke bawah. Yang ketiga, kaos. Kaos ini setidaknya harus pakai kerah seperti polo atau kemeja. Yang kaos oblong ini nanti juga nggak boleh masuk untuk foto. Yang keempat, baju putih atau kemeja putih. Nah, ini menurut saya sih opsional banget.
karena nanti saat foto latar belakang kita itu warnanya putih. Kalau misalnya foto putih ketemu putih kan menurut saya kurang cocok aja, tapi ini bebas tergantung kalian juga. Apa yang harus dilakukan setelah sampai di imigrasi? Yang pertama ke tempat pendaftaran. Kemarin saya di Bandara Soekarno-Hatta, loketnya di luar seperti ini. Lalu nanti setelah pendaftaran kita akan dikasih 2 buah surat untuk kita isi. Kemarin saya lihat formatnya itu berbeda dengan yang di Google, jadi sebaiknya kalian isi formatnya itu saat sampai di imigrasi aja, nggak perlu download format yang di Google. Yang pertama nanti ada surat pengajuan untuk anak kalau di bawah 17 tahun. Lalu yang kedua ada pengajuan untuk bikin paspor. Nah, nanti di pengajuan untuk anak butuh 1 materai, lalu di pengajuan paspor butuh 1 materai. Yang ketiga, setelah isi dokumen tambahan, kita akan dipanggil untuk periksa dokumen. Periksa dokumen ini biasanya nggak lama, paling nggak nyampe 5 menit. Jadi pastikan kalian siapkan dulu dokumen-dokumennya, dipisahin dulu per nama kalian. Jadi biar nanti saat sampai di pemeriksaan nggak repot-repot. Yang keempat, antri wawancara dan foto. Antri ini biasanya nggak nyampe 10 menit udah selesai kemarin saya. Kalau untuk yang anak kecil, pastikan anak kalian tidur dengan cukup agar tidak rewel saat difoto, karena kalau anak kecil biasanya akan sensitif ya. Karena kalau kalian sudah sampai di imigrasi tapi lupa bawa dokumen pendukung yang aslinya. Kalau kalian perpanjangan paspor, itu menurut saya nggak terlalu ribet karena mereka sudah ada data kalian sebelumnya. Jadi kalian bisa video call orang di rumah atau foto yang aslinya. Tapi itu kembali lagi ke pemeriksa paspor kalian. Kalau kalian bikin paspor baru, itu sebaiknya kalian pulang dulu untuk ambil pada sudah sampai di pemeriksaan tapi data kalian ditolak karena ada dokumen yang tidak lengkap. Dan berikutnya, kalau hilang dan rusak paspor, kita harus bikin di imigrasi langsung, nggak bisa via M-Paspor. Setelah selesai di imigrasi, kita akan dikasih 1 lembar kertas untuk pengambilan paspor. Biasanya paspor ini selesai maksimal 5 hari kerja, tapi bisa lebih cepat juga. Kayak saya kemarin pengajuan hari Jumat, dan di hari Selasa siang sudah dapat notif WA bahwa paspor saya sudah selesai dan bisa diambil. Yang kedua, bisa nggak paspor lebih cepat? Jawabannya bisa. Itu tapi kena biaya 1 juta ditambah biaya paspor kalian. Biasanya cuma 1 hari, atau kalau kalian dari pagi mungkin siangnya sudah bisa selesai. Lalu paspor bisa diwakilkan untuk diambil atau tidak? Jawabannya bisa. Kalau selama masih 1 kakak, kalian cukup bawa fotokopi kakak kalian aja. Kalau di luar itu, kalian harus bikin surat kuasa bermaterai 10.000. Dan yang terakhir, paspor bisa dikirim ke alamat kita. Ini yang saya pakai juga, jadi lebih hemat waktu daripada kita harus bolak-balik ke imigrasi untuk ambil. Jadi nanti setelah kita pengajuan imigrasi, kita keluar cari loket untuk pengiriman. Ini tarifnya kena 100.000. Cuman waktu kemarin saya pas pulang, saya baru lihat di invoice-nya harganya tertera cuman 50.000. Entah ada kesalahan dari imigrasi atau gimana. Tapi kalau kalian yang sudah pernah ngajuin ini, boleh tolong komen di bawah ya, sebetulnya itu harganya 50 atau 100.000. Untuk pengiriman paspor ini saya di kota Jakarta. Untuk di kota lain bisa coba cek di imigrasi kalian saat pengajuan. Dan ini format fotokopi untuk dibawa ke imigrasi. Harus kertas full A4. Ini contoh untuk fotokopi KTP lembar depan saja. Lalu ini untuk yang fotokopi paspor kalau kita mau perpanjang depan dan belakang. Kalau emang bisa jadi 1 lembar, dijadikan 1 lembar, tapi kalau nggak bisa, dijadikan 2 lembar saja.
Sekian video saya untuk bikin paspor. Semoga bermanfaat dan paspor kalian berhasil ya. Dan dibantu juga like dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanya atau ditambahkan, boleh komen di bawah aja. Sebisanya saya akan jawab. Terima kasih ya.